Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkianda, saya dari mahasiswa Politeknik Kalteng Riau dengan jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kita yang ketujuh, yaitu ini saja yang merupakan syarat-syaratnya. Yang pertama itu adalah lengkapi proyek Bina Desa sesuai dengan topik dengan ketentuan berikut. Terapkan party review untuk proyek masing-masing sehingga tidak ada pengulangan saat membuat modul lainnya. Yang, ke, yang kedua adalah buatkan modul baru untuk CRUD user lengkap dengan menerapkan party review, hashmag, dan validation, redirect, error, sukses, dan platform. Jika ada hubungan halaman login yang sudah ada dan dengan data user yang sudah tersedia dengan alur berikut. Yang pertama itu halaman login itu pastikan menerima email dan password. Yang kedua itu adalah cek apakah email yang dimasukkan sama dengan email data user. Nah, yang ketiga ini ada jika sama cek password menggunakan hashtag request password username password. Jika sama maka tampil halaman dashboard yang ditentukan dengan yang sudah dibuatkan seperti view yang tadi. Jika yang keempat itu ada jika tidak maka kembali ke halaman login berserta informasi error. Nah, yang pertama itu adalah saya akan memperkenalkan template saya yang sebelumnya. Jadi langkah pertama yang harus kita cek itu adalah kita pastikan dulu apakah kita sudah siap. Sudah. Kedua itu kita pastikan Laragon terlebih dahulu. Apakah Laragon kita sudah hidup atau belum? Di sini belum hidup, maka kita tinggal hidupkan saja. Nah, sudah hidup, jadi kita tinggal buat channel baru. PHP artisan kita pastikan apa sudah terkonek atau belum. Nah, ini sudah terkonek. Kita bisa langsung klik aja di sini. Nah, ini sudah bisa. Langsung aja kita cari login. Nah, ini merupakan tampilan halaman login saya. Nah, di sini ada untuk jika dia sudah punya kita langsung bisa masuk. Kita bisa langsung daftar terlebih dahulu di sini. Nah, di sini ada kita untuk mengisi nama kita seperti saya contoh Ki12. Nah, langsung aja kita daftarkan. Melek ya. Ini jaringan laptop saya mungkin lagi panas atau gimana. Ini nggak bisa saya pencet. Nah, maka dia masih bisa masuk mengasih tahu juga mengasih tahu bahwa kita sudah berhasil login dan selamat datang di sekian. Nah, di sini ini di outer controllernya. Nah, di sini ada menerapkan ini register harus menggunakan huruf kapital untuk memasuki password dari A sampai Z. Terus nah nih return direct return login. Jika sudah login dia berhasil maka kan dia akan berhasil dia akan memunculkan pesan sukses. Dan juga dia akan menampilkan pesan bahwa pendaftaran berhasil dan silahkan login dengan akun Anda. Jadi yang akun yang sudah kita buat tadi bisa langsung kita loginkan. Seperti itu. Ini untuk return directnya untuk logout. Untuk kita keluar dari halamannya. Terus di sini ya, di sini ada ini. Ini ketentuannya seperti di sini adalah returnnya ke login. Function indeksnya returnnya ke login. Di sini untuk passwordnya harus menggunakan harus menggunakan huruf kapital. Email harus wajib diisi, format email tidak valid. Password harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini adalah contoh data user. Ini kan data yang saya buat tadi nih sebagai user. Maka saya sesuai dengan nama saya tadi. Makanya di sini namanya adalah Rifki sebagai nama saya. Bahwa passwordnya benar. Kita cek di sini function as return email. Oh, ini yang sesuai dengan yang diminta Bapak tadi. Bahwa return si email akan pergi ke email. Lalu si user password sama dengan password.
Jadi saya kurang mengerti sih ini. Jika kondisi dia jika sudah berhasil, maka dia langsung pergi ke UKM Index. Dia akan menampilkan bahwa login berhasil dan selamat datang. Nah, contohnya seperti ini. Login berhasil dan selamat datang. Oke. Yang di sini ini di data UMKM ini merupakan halaman UMKM saya, halaman pertama saya di halaman dashboard. Kalau dia misalnya salah memasukkan password, dia akan menampilkan pesan error email atau password salah. Nah, seperti itu. Dan juga di sini saya sudah menerapkan record-recordnya ya. Di sini ada record 1, record 2, record 3, dan record 4. Sini sudah ada pembagiannya. Kalau record 3 itu untuk warga, kalau record record 2 itu untuk warga, ya, kalau record 2 itu untuk warga, kalau record 3 itu untuk user. Nah, seperti itu. Ini untuk di halaman indeks tadi, yang halaman pertama kali tadi, di sini letaknya. Seperti itu dia. Yang ini di halaman warga ya tadi kan. Seperti ini. Di warga kita tadi kemana? Nah, nih. Nah, dia sudah berapa dari pembagiannya. Nah, saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana sih codingan saya. Nah, yang pertama tuh yang saya ingin cobakan adalah kita mau daftar UKM. Bagaimana sih cara daftar UKM? Nah, di sini kita ada tombol untuk tambah UMKM-nya. Jadi kita pencet aja seperti ini. Nah, dia langsung pergi ke halaman untuk menambahkan si UMKM. Nah, misalnya kita mau masukkan nama siapa nih di perusahaannya. Misalnya nama usahanya si Arya. ID pemiliknya tuh 03 misalnya. 02 lah. Alamatnya nih Umban Sari. RT-nya ada 8. RW-nya 3. Kategori jualan bakso. Sementara ini nomor HP-nya di deskripsi kita isi deskripsinya untuk apa sih kategori jualan ada di mana itu. Bisa seperti ini. Yang di sini ini saya bisa ditentukan kayak foto usaha, izin, dan ada promosi. Semua di-upload untuk PDF atau gambar. Di sini ada di sini. Bisa kalian masukkan. Misalnya kayak gini nanti ya kita pilih aja. Nah, misalnya kita simpan. Nah, di sini sudah ditambahkan bahwa Arya tadi sebagai seorang tukang bakso, nah, pemiliknya si Arya, nama usahanya, ini ID-nya, alamat ini Sari, RT yang tadi sesuai dengan yang kita tulis. Nah, di sini bisa menampilkan foto usaha, dokumen izinnya, dan banyak promosi. Kan saya tidak mengupload yang tadi, maka tidak bisa. Misalnya kita mau kita hapus nih, bisa aja dengan kita hapus yang seperti ini. Maka dia akan langsung nggak ada. Nah, seperti itu. Tapi saya masih bingung sih untuk di nomornya ini karena dia 14, padahal sini udah hilang semuanya. Kayaknya 14 data yang sudah saya inputkan. Kayaknya algoritma untuk nomor ini masih masih salah saya untuk melakukannya. Mungkin saya akan cek lagi nanti. Nah, dari sini juga eh, dia muncul kan kalau bahwasannya tuh data UKM yang sedang kita hapus tadi berhasil kita hapus. Maka dia akan muncul bahwa data UKM berhasil dihapus. Sama juga kayak yang tadi kalau misalnya yang tambah UKM pasti nanti munculnya data UMKM telah berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita ke apa ya? Ke warga ya. Ke warga, warga, ya, ke warga. Nah, kita pergi ke warga. Tabel warga itu atau masyarakat, data si masyarakat. Nah, ini kan ini merupakan tampilan data warga ya, data warga. Ini karena masih kosong belum saya tambahkan, nanti saya tambahkan.
hubungannya kayak mana ya, regulasi warga. Nih, saya jelaskan sedikit aja. Untuk warga tuh di sini saya nih, return ke crate. Ini yang penting nih, bagian untuk feedernya. Karena kayak ibaratnya kayak nyambung, 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 nyambung gitu. Kalau misalnya ini kan kemarin nih, kalau misalnya kerja ini kan kemarin nih, seperti itu. Jadi nyambung antara ini kan antara itu. Kita sesuaikan sesuai nama yang kita buat tadi, yang kita sesuaikan di sini. Biar dia bisa connect. Di contoh kita ambil yang abot ya, indeks. Nah, seperti ini. Yang halaman pertama saya tadi, mana dia? Nah, nih, di root, kita harus bagi halaman UMKM Index, routernya ke about, ke produk, dan ke store. Dan ke create. Jadi dia kayak bisa pergi ke yang data UMKM tadi bisa pergi ke sini, yang ini bisa ke sini, karena sudah kita buat yang ini ya tadi. Kalau misalnya nggak kita buat, dia error atau nggak bisa terkonek. Nah, misalnya saya contohkan, buat ini kita buat salah. Misalnya saya typo buat call-nya 2. Jadi mau kabur pasti nggak bisa. Kayak bisa ya, tapi nggak jelas atau nggak sesuai kan apa yang dibuat kayak gini. Tampilannya jelek gitu. Nah, jadi kita fokus ke sekarang ke dapur warga, data masyarakat. Nah, di sini saya sebagai contoh saya mau menambahkan data warga. Kita tambahkan alirannya mas. Nah, di sini kita bisa masuk nomor KTP misalnya. Kita buat aja cak nomor MK Supra. Jenis kelaminnya kita pilih dulu laki-laki, agamanya, terus pekerjaannya, mahasiswa. Oh, teleponnya ini sastra aja. Dan alamat email itu kode kita simpan. Dia akan muncul si tabel data warga tadi berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu makanya tabel data warga tadi saya tambahkan akan muncul notifikasi bahwa data warga berhasil telah ditambahkan. Nah, seperti itu. Ini ada dua. Coba kita tengok dulu di warga. Warga, ambot warga, warga. Seperti itu. Ini bisa juga untuk saya misalnya saya mau edit nih, edit data si warga. Bisa juga. Nah, dengan cara ini, misalnya kita mengedit apa nih, nanti dia akan terubah lagi seperti tadi. Dia memasukkan data-data baru, kayak baru lagi. Misalnya kita mau kita hapus, pencet aja nih, maka dia langsung menghapusin. Nah, selanjutnya itu kan disuruh Bapak itu ada 3 CRUD yang wajib ya, yang harus ada nih untuk ujian besok. Yang pertama data warga sama bina desa. Nah, satu lagi itu ada data sebagai user. Nah, kita masuk aja ke menu data sebagai user. Nah, di sini ada data user. Ini lupa saya ganti data user. User, data user mana? Eh, apalah, lanjut aja lah. Nah, di sini misalnya saya mau menambahkan nih data si user. Dia akan keluar tampilan seperti ini. Nah, nama nama siapa misalnya? Untuk lagi.
Ini kan sesuai dengan email kita tadi yang pertama kali itu. Nah, maka kan dia langsung ke halaman tadi. Bahwasanya user tuh berhasil ditambahkan. Dan kita di sini juga bisa untuk menghapus ngeditnya. Nah, dengan cara ini. Ini untuk mengeditnya bisa ya, bisa untuk kita hapus. Dan juga untuk menghapusnya bisa kita hapus dan tidak berhasil untuk menunjukkan power seperti ini. Bahwasanya user telah berhasil kita hapus. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk CRUD-nya sudah lengkap. Menggunakan partial view-nya sudah beberapa beberapa saya sudah menggunakannya juga. Hmm, yang halaman login tadi juga sudah saya sampaikan penjelasannya juga. Ini tampilan migration dari tabel user seperti ini. Ini untuk tabel warga ya. Ini untuk tabel UMKM untuk proyek Bina Desa saya. Nah itu, ini di sini ada beberapa auto controller. Ini kemudian ada 3 menyesuaikan dengan proyek ini minta Bapak tadi yang ada UMKM, user, dan warga. Ini retro, oh ya routernya belum kita jelaskan. Ini router dari bagiannya si data masyarakat kontrol. Dari data warga tadi, dia bisa ke indeks, masyarakat indeks, ini, begini. Dan ini juga untuk data controller sebagai data user, sebagai user. Ini untuk loginnya tadi. Saya di membuat login ini saya membuat kelas namanya auto controller. Nah, itu saja. Jadi selanjutnya itu saya akan jika sudah selesai, saya ingin mencoba git push terlebih dahulu. Git add git commit npm project untuk kelas dan kelas. Udah, baru kita git push start. Nah, coba kita cek dulu apakah sudah masuk atau belum GitHub kita. Rifki UMKM commit. Nah, di sini sudah masuk proyek untuk UAS yang baru saja kita komit, berarti komit kita sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perkataan. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.